Selamat berjumpa kembali dengan saya Narso dengan sistem Narso Farm ya. Jadi perkenalkan dulu, saya nama Sunarso, pendidikan saya S1 manajemen, S2 manajemen dan S3 manajemen. Tapi saya aktif di bidang pertanian ya, mendalami pertanian. Nah, saya mengamati sektor pertanian kita ya. Sebenarnya tidak ada masalah, hanya masalah manajemen saja. Jadi saya ambil contoh ya. Ini lahan tidak digarap ya. Tidak dikelola dengan sempurna ya, hanya sekedar nanam ditinggal ya. Belum dikelola ya. Tapi sudah kelihatan hasilnya ya. Ini bambu-bambu kecil ini punya nilai ekonomi kalau dijadikan kerajinan. Ini tidak dirawat, cuma sekedar batas. Nah, ini tanaman-tanaman yang hanya disebar biji saja itu sudah tumbuh, dan kalau dipindah ya dengan sistem dongkelan itu juga sudah punya nilai ekonomi ya. Tapi sekali lagi bahwa tujuan saya bukan untuk menggurui ya para petani atau apalagi para akademisi yang memang bergerak di bidang pertanian atau jurusan pertanian. Saya hanya mengimplementasikan manajemen di dalam pertanian. Nah, ini adalah pohon alpokat. Jujur ya, ini belum pernah saya pupuk sejak tanam ya. Pohon durian juga seperti itu ya. Ini berbatasan langsung dengan lahan punya Trubus ya, perusahaan pertanian. Penerapan secara intensif dengan sistem tanam yang menggunakan bibit tersertifikasi. Nah, kalau saya memang semata-mata hanya menggunakan bibit yang bisa menyesuaikan diri dengan alam ya, konsepnya seperti itu ya. Jadi menurut saya pertanian kita ya harus disesuaikan dengan kondisi alam setempat ya. Kita tidak bisa mendatangkan bibit dari tempat lain, belum tentu sesuai. Ini adalah betul-betul bibit lokal ya. Pohon nangka ini dari biji yang saya makan. Pohon alpokat ini juga dari biji yang saya makan. Pohon duren juga dari biji yang saya makan. Nah, dari sekian banyak tanaman itu ya, itu pertumbuhannya bagus ya, tidak perlu dirawat, dan saya yakin ya kalau ini diterapkan di seluruh lahan-lahan kosong ya, maka dalam jangka panjang bisa jadikan pensiunan ya. Jadi konsep saya ya dalam bertani adalah memilih tanaman yang bisa menyesuaikan diri dengan alam setempat ya. Ini pohon jengkol musim kemarau, ini lihat terik ya. Nah, kalau kita mau intensif jangan tanggung-tanggung. Artinya kita manfaatkan, contohnya ini adalah gubuk ya. Ini gubuk saya buat eksperimen ya. Kita bikin atapnya dak ya. Ya mungkin ini pemborosan, tapi tidak apa-apa untuk eksperimen ya. Ini bawahnya ya. Bawahnya ini saya tanam vanili bawahnya ya. Nah, keliling ya. Baru mulai. Nah, jadi ini nanti kalau kita mau intensif gunakan yang punya nilai ekonomi tinggi, tanamnya vanili. Nah, nanti di sini ya, saya bukan orang pertanian, tapi saya amati bahwa
pohon vanili akar dan batangnya tidak suka panas, jadi harus tuh ya, harus betul-betul di tempat yang sejuk. Nah ini ya tuh di sejuk, tetapi perlu matahari untuk berbuah, untuk pertumbuhan generatif ya. Jadi saya nanti arahkan ke sini. Nah nanti di sini di atas dak ini nanti kita buat rambatan ya, rambatan untuk pembungaan. Jadi di bawah untuk pertumbuhan dan di atas untuk pembungaan. Nah ini baru konsep ya. Jadi nanti kalau kita mau bertani dalam konsep manajemen adalah, kalau mau kita kelola harus dengan prinsip-prinsip manajemen. Kalau mau kita biarkan harus dengan prinsip alam ya. Jadi seperti ini adalah prinsip alam, kita anggap seolah-olah ini adalah hutan ya. Jadi di hutan tidak perlu pupuk karena di bawah itu daun-daun berguguran. Nah, dan ini lihat ya, tanah ini sudah tidak hujan beberapa hari ya, itu tetap hijau ya. Ini pohon durian ya, itu juga tetap hijau ya. Pohon alpukat ya, itu juga pohon alpukat tetap hijau ya, daunnya tumbuh terus. Dan kalau ini kita terapkan di lahan yang kosong dengan sistem tebar biji, jadi kita nanam itu tidak terlalu berat, hanya dengan menyebar biji. Nanti biarlah alam yang menyeleksi mana yang tumbuh dan mana yang tidak, mana yang berkembang, mana yang tidak, mana yang bertahan, mana yang tidak ya. Jadi ini kalau kita gunakan prinsip seleksi alam. Kalau kita menggunakan prinsip manajemen, kita harus membuat perencanaan ya. Jadi analisis cost and benefit ya, analisis biaya dan pendapatan harus jelas ya. Kalau kita membuat ini untuk sistem pertanian ya, kita bisa hitung per meter persegi lah ya, berapa ya biayanya. Jadi kalau kita hitung per meter persegi ini ya, ya memang kalau dak itu perlu konstruksi yang sesuai ya, itu sekitar ya ini 2 jutaan ya, itu terlalu mahal ya untuk itu kita ngitung dak ya, artinya yang di bawah itu sudah kita include. Yang kita pakai itu adalah bagian dak ini ya. Nanti ini katakanlah 3 kali 3 berarti 9 meter, 9 kali 2 berarti 18 juta. Nah dengan kos sebesar itu ya, kita harus mendapatkan hasil break even minimal ya 3 tahun. Loh, kok bisa? Nah, dalam waktu hitungan 3 tahun ya, kita perlu memperhitungkan biaya operasional ya. Jadi untuk kalau kita tanam vanili ya, kita hitung biaya operasionalnya berapa, nanti hasilnya berapa. Dan selama menunggu vanili itu panen, kita bisa membuat tanaman sini dengan sistem hidroponik di atas ini ya, sampai nanti sulur vanili sampai ke atas. Nah, tanaman hidroponik ini yang punya nilai tinggi itu ya buah-buahan misalnya melon, tapi juga conversion rate-nya kurang bagus. Tapi kalau kita bisa introduksi tanaman-tanaman misalnya yang lebih mudah ya, seperti bawang merah, bawang putih ya, ini bisa kita manfaatkan dengan sistem polybag irigasi tetes, memanfaatkan air yang ada di sekitarnya. Oke ya, terima kasih, sampai jumpa di update berikutnya. Salam pertanian.